Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua ya. Ini karena ya ada yang komen seperti ini ya teman-teman. Ini berdasarkan penelitian dan pengamatan saya saja teman-teman, bukan proteksi baku ya. Ini karena ada yang bertanya saja bagaimana cara membedakan antara sawit unggul dan sawit abal-abal ya teman-teman ya. Ini berdasarkan pengamatan yang saya hari-hari di kebun sawit ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat dari pokoknya, mungkin teman-teman bisa nih kak, tidak terlalu jelas ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini sawit abal-abal ya teman-teman. Nah ini sawit abal-abal ya, memang buahnya banyak, buahnya juga oke memang ya teman-teman bisa lihat nih, buahnya nyusun-nyusun walaupun pokoknya sudah tinggi ya teman-teman ya. Nah ini sawit abal-abal ya, sawit abal-abal teman-teman bisa lihat. Ah, ini bentuk tekstur dari pelepahnya ya, dia rada kuning. Nah ini buahnya ada, pokoknya buahnya nyusun-nyusun ya teman-teman, walaupun sawit abal-abal ya teman-teman ya, nyusun. Nah ini pelepahnya kebanyakan ya teman-teman, kebanyakan pelepah kuning kalau sawit abal-abal ini. Nah ini pelepah kuning ya teman-teman, aduh kelihatan betul ya. Pelepah kuning ya, ini berdasarkan apa yang kita biasa lihat sehari-hari di kebun ya teman-teman, karena saya sendiri nanam sawit abal-abal dan sawit unggul juga ada. Nah ini kita pengamatan di kebun kita ya teman-teman ya. Nah ini untuk sawit abal-abal ya teman-teman ya. Nah ini ada juga yang hijau, bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ya bisa kelihatan jelas kok kalau teman-teman biasa perhatikan itu, dia rata-rata kebanyakan ya untuk sawit abal-abal itu warna kuning. Kita bedakan sawit abal-abal dan unggul saja dulu ya. Ini sawit abal-abal dulu ya teman-teman, bisa lihat, perhatikan baik-baik, mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman nanti ya. Nah ini bentuk sawit abal-abal seperti ini. Nah oke, kita langsung ke sawit unggulnya ya teman-teman, karena dia bersebelahan. Ini lokasi kita ya, bersebelahan ya. Ini lokasi dekat sungai ya, di rawa ya teman-teman. Nah ini kita akan ke lokasi sawit unggul. Nah ini masih sawit abal-abal ya teman-teman, sawit unggul. Nah kita ke sini sawit unggul. Nah untuk pelepah kuning seperti ini, nah ini pelepah kuning ya teman-teman, dia jarang sekali teman-teman. Ini mayoritas untuk dia pelepah hijau ya, pelepah hijau. Nah ini, aduh maaf ya teman-teman, kita nggak punya pohon yang pendek sih, kita punya pohon yang tinggi-tinggi seperti ini semua ya. Nah pelepah hijau ya, ini teman-teman ya. Rata-rata untuk sawit unggul itu dia pelepahnya hijau rata-rata ya teman-teman ya. Nih pelepah hijau, ini kuning, dia jarang sekali kuning. Ini buahnya mutar, walaupun pelepah kuning dia mutar ya, tapi lokasi rawa, pemupukan normal bagus. Nah nih rata-rata teman-teman pelepah hijau kalau sawit unggul ini rata-rata. Coba teman-teman perhatikan sendiri ya di kebun-kebun perusahaan ya teman-teman, karena perusahaan banyak menggunakan bibit unggul semua rata-rata teman-teman, karena dia punya standar SOP ya, tidak sembarangan, namanya perusahaan kan punya modal. Nah nih teman-teman, ini sawit sudah tinggi-tinggi ya, ukuran 4 meter 5 meter ya. Ini pelepah hijau teman-teman, karena ada dua jenis, pelepah hijau dan pelepah kuning ya. Nah nih pelepah hijau ya, rata-rata kalau sawit unggul itu dia pelepah hijau. Dan pelepahnya kalau diegrek atau ditunas atau di pruning atau di dodos ya teman-teman, dia rada lembek dan lembut ya teman-teman, lembut untuk di ditunas atau di pruning ya, seperti itu. Ini lagi ya, rata-rata teman-teman. Bisalah teman-teman nanti kalau nggak percaya atau nggak yakin yang saya katakan ya teman-teman ya, boleh ke perusahaan. Tapi ini untuk jenis ya teman-teman ya, untuk jenis sawit PPKS ya. Kita nggak tahu, karena di sini yang nanam
sawit itu baru ada 2 jenis saja teman-teman, PPKS dan jenis TN1 ya, sama Sriwijaya teman-teman. Kita nggak terlalu banyak varietas ya yang orang tanam di sini, kayak Sain Kalabar ya, banyak lagi jenis yang lain ya teman-teman. Sain Kalabar, Topaz itu kita jarang nanam. Rata-rata kita menggunakan di sini adalah bibit PPKS ya teman-teman, bibit unggul PPKS ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini sawit unggul nih pasti warna hijau semua. Nah, kita buktikan langsung di lokasi. Kalau tidak percaya ya boleh teman-teman nanti buktikan di sawit-sawit PT ya. Kalau untuk sawit unggulnya ya, mungkin kalau sawit abal-abalnya gampang ya teman-teman ya. Di sawit-sawit warga itu mayoritas ya. Nah begini ya membedakannya ya teman-teman. Gampang saja, mungkin teman-teman mau beli lahan atau beli lokasi baru ya teman-teman, tuh kata-kata teman-teman pelepah hijau semua. Ini sawit unggul jenis PPKS 540 ya, dicampur sama PPKS Simalungun ya teman-teman ya. Nah kata-kata teman-teman pelepah hijau semua. Ini cara membedakan yang signifikan, yang mudah sekali teman-teman. Dan untuk tekstur ini pelepahnya ya teman-teman, dia seperti ini teman-teman. Nah, dia mudah dipatahkan, mudah sekali dipatahkan. Nah ini teman-teman. Pelepah hijau rata-rata dia semuanya. Tapi untuk jenis PPKS ya teman-teman, kita nggak tahu kalau jenis yang lain karena di sini belum ada yang tanam ya. Nih sangat mudah sekali membedakan teman-teman. Nih ya teman-teman ya, kalau nanti mau beli lahan atau beli sangat gampang sekali untuk membedakannya. Dan kelihatan juga untuk tekstur pelepahnya ini teman-teman, walaupun sama-sama dipupuk dia lembek. Kalau dikerjakan lembek, kalau fasa balabal itu pelepahnya mayoritas keras ya. Itu yang kita ketahui berdasarkan pengalaman kita, bukan penelitian teman-teman, pengalaman saja. Mungkin teman-teman bisa cari lagi di bukti di channel-channel YouTube yang lain ya. Mungkin kita, siapa tahu kita salah teman-teman. Dan untuk berondolan ini dia tenera, kata-kata tenera ya. Itu untuk membedakannya yang jelas itu sudah teman-teman ambil berondolan ini, habis itu teman-teman belah ya. Belah, lihat isinya. Apakah dagingnya tebal atau cangkangnya tebal ya teman-teman. Kalau cangkang tebal itu berarti dia adalah jenis abal-abal atau jenis dura ya. Nah cangkang tebal itu dura. Kalau tenera itu unggul teman-teman, yang biasa ditanam oleh pihak-pihak perusahaannya. Itu yang kedua, membedakan yang signifikan. Nah hijau, pelepah hijau teman-teman. Nah 2 cara membedakannya seperti itu teman-teman. Nah yang pertama diingat teman-teman, kalau ketemu berondolnya silahkan belah berondolnya. Dia kalau yang unggul dia jenisnya tenera, itu sudah jelas pasti teman-teman, udah jelas siapapun bisa membedakan. Kalau yang unggul tenera atau cangkang lebih tipis, daging lebih tebal atau CPO lebih banyak. Nah kemudian kalau yang abal-abal cangkang tebal, CPO-nya sedikit atau dagingnya kecil, tapi cangkangnya tebal, bijinya tebal ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah yang kedua ini kita membedakan, yaitu mayoritas rata-rata ya dalam 100 pohon itu lebih banyak yang pelepah hijau seperti ini teman-teman. Nah itulah cara membedakan yang mudah ya teman-teman. Jika nanti teman-teman mau beli lahan atau beli lokasi nanti ya, itu cara yang lebih mudah, sangat mudah sekali teman-teman untuk membedakannya. Tapi yang jelas teman-teman ya, nanti teman-teman belah cangkangnya saja. Kalau jenisnya tenera itu pasti sudah unggul ya teman-teman. Oke. Nah seperti itu. Mungkin teman-teman bisa cari nanti di channel-channel YouTube yang lain, tonton yang lain, mungkin pengalaman saya dengan yang lain beda ya teman-teman ya. Nah itu dia, kita tidak vakum di channel saya saja, karena saya nggak menggunakan penelitian, kita langsung bekerja di kebun, hari-hari kita di kebun.
Seperti itulah seorang petani, kita kerjakan sendiri karena kita tidak mengaku sebagai petani sukses teman-teman. Kita petani biasa, kita petani swadaya, modal sedikit, modal kecil ya teman-teman. Kalau sudah besar itu atau sukses itu ya dia sudah bisa membangun PT. Kalau kita sudah bangun PT, tidak mungkin saya nanam abal-abal, otomatis unggul semua karena kualitas dijaga teman-teman. Kalau seorang petani ini ya timbangan yang dijaga, bukan kualitas ya. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.